Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Anak-anak kami sudah sarapan tadi? Sudah, Pak. Tentunya kalau sudah sarapan pastinya semangat untuk belajar. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berserah diri kepada Tuhan dan kita awali pembelajaran ini kita berdoa. Maka yang memimpin kita Arvin, silakan aja Pak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang Engkau masih memberikan kami kesempatan dari pagi sampai siang ini bisa membukakan kekuatan Tuhan, memberikan hanya belas kasihan kepada kami semuanya. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan proses mata pelajaran kami. Semoga Tuhan selalu berada di tengah-tengah kami dan semoga apapun yang disampaikan oleh Bapak Guru kami bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, ini adalah menit sempurna ini kami sempurnakan mengaku Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk anak kami Arvin telah mewakili teman-temannya untuk berdoa. Maka sekarang Bapak mengecek kehadirannya. Dengan namanya Bapak langsung mengabsen. Anak kami Asnawati Bulele, Hadir, Pak. Alina Hatiladia, Hadir, Pak. Arwin Jaya Duru, Hadir, Pak. Bramanto Ladia, Hadir, Pak. Arvin Ladia, Hadir, Pak. Cahar Jernih, Hadir, Pak. Eka Ristian Duru, Jenny Amajihana, Hadir, Pak. Jovan Gula, Hadir, Pak. Dinda Tresi Amajihana, Hadir, Pak. Kristiani Bulele, Hadir, Pak. Mikhail Amajihana, Hadir, Pak. Midar Jeremy, Hadir, Pak. Alvan Lius Bulele, Hadir, Pak. Ferlina Amajihana, Hadir, Pak. Ini Hati Amajihana, Hadir, Pak. Saat Bakti Amajihana, Hadir, Pak. Wawan Amajihana, Hadir, Pak. Ioni Joslio, Hadir, Pak. Ian Tinia, Hadir, Pak. Rebecca, Hadir, Pak. Sotriana Amajihana. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Anak-anak kami sudah hadir lengkap ya. Sudah hadir lengkap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan sebelumnya saya akan mengecek dulu kebersihan kelas kita. Tadi pagi sudah menyapu? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Saya lihat anak-anak kami ada yang tidak memakai dasi? Tidak, Pak. Lengkap ya, semua sudah memakai dasi? Sudah, Pak. Baik, kaki bajunya sudah dimasukkan semua di dalam ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Anak-anak kami yang sudah bersih kelasnya, sudah rapi berpakaian, tentunya itu bagian daripada kedisiplinan di diri. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran ini dulu, maka Bapak menanyakan pembelajaran minggu lalu. Tentu minggu lalu kita sudah ada pembelajaran ya, sudah ada materi kita minggu lalu. Maka siapa kami yang bisa mengingat kembali apa materi kita yang sudah kita pelajari minggu lalu? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Baik, terima kasih. Silakan duduk nak. Itu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Siapa yang bisa menjawab masalah-masalah ekonomi yang dalam sistem ekonomi tersebut? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Masalah ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Baik, terima kasih Rebecca sudah bisa menjawab. Tapi masalah ekonomi yang sudah kita pelajari minggu lalu ada dua ya. Masalah ekonomi klasik dan ada masalah ekonomi modern. Siapa yang bisa mengasihkan arti? Ya, Pak. Ya, silakan. Masalah ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana dengan tujuan untuk memperoleh kemakmuran. Contohnya produksi, distribusi, dan konsumsi. Terima kasih. Baik, terima kasih anak kami Arvin telah menjawab masalah bagian daripada sistem ekonomi. Itu yang klasik, yang modern siapa yang bisa menjawab? Oh, silakan. Masalah ekonomi modern adalah lebih menekankan pada barang yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya atau what, bagaimana cara memproduksinya atau how,
dan untuk siapa barang tersebut diproduksi atau forward. Oke, baik, terima kasih. Lengkap ya. Berarti teman-temanmu sudah menjawab masalah ekonomi dalam sistem ekonomi itu ada dua, masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Tentu sebelum kita memasuki materi kita hari ini, anak-anak kami saya himbau semangat belajar hari ini. Jangan ada yang melamun, jangan ada yang lain pikirannya. Fokuskan pikiranmu hari ini untuk belajar, dan apa yang menjadi materi pokok kita hari ini, jangan ada yang merasa dirinya lupa. Tetapi ingat, dan tentunya kita langsung saja pada materi kita. Baik, sebelum kita masuk pada materi bab 3 dulu. Materi kita bab 3 itu peran ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tentunya ada kompetensi dasar yang harus anak-anak kami ketahui, yaitu 3.3 menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tentunya pada titik bagian titik 3 ini ada kaitan eratnya dengan pembelajaran yang sudah lewat, yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. 4.3 mengembangkan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Seterusnya, yang menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK kita hari ini, yang pertama, menganalisis produksi sebagai kegiatan ekonomi. Tentunya ini produksi ini bagian daripada kegiatan ekonomi. Yang kedua, menyimpulkan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, menyiapkan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Jadi, yang ketiga di atas ini merupakan kegiatan ekonomi yang harus kita capai hari ini. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita saat ini, satu, melalui diskusi kelompok dengan model problem based learning, siswa menentukan kegiatan ekonomi dengan baik benar. Tentunya dan Bapak nanti akan membentuk kelompok. Ya, Bapak akan membentuk kelompok. Tentunya ini akan berdoa nanti pada video kasus yang Bapak siapkan. Yang kedua, melalui menyimak video YouTube, siswa dapat menganalisis produksi, menyimpulkan distribusi sebagai kegiatan ekonomi, dan menyiapkan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi dengan baik dan benar. Tentunya nanti Bapak akan menyiapkan video untuk menjawab dari bagian yang ketiga ini, khususnya untuk kegiatan ekonomi. Jadi langsung saja, anak-anak kami silakan simak video, tayangan video yang Bapak sudah siapkan sumbernya dari YouTube. Ya, jadi anak-anak kami silakan amati, pelajari, lihat apa yang menjadi permasalahan dalam video tersebut. Tentunya dari hasil pengamatan anak-anak kami dari video yang telah kita tayangkan, itulah nanti yang menjadi bagian pekerjaan kita di LKPD atau pada saat kita diskusi. Ya, silakan amati videonya, Bapak akan putar. Saudara, menghadapi tantangan ketahanan pangan global, Indonesia telah menyusun rangkaian strategi untuk menghadapi masalah ketahanan pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan sektor pertanian masih menjadi bantalan perekonomian Indonesia. Bahkan rendahnya inflasi disokong suplai pangan yang terjaga. Menurut Kementerian Pertanian, tantangan ketahanan pangan diawali pandemi COVID-19 dalam perubahan iklim hingga konflik Rusia Ukraina. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia karena kuatnya sektor pertanian di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani atau NTP, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani selama periode Januari hingga Maret 2022 terus mengalami peningkatan. Pada Maret 2022, NTP tercatat sebesar 109,29 atau naik 0,42% dibanding NTP bulan Februari 2022. Peningkatan juga dialami nilai tukar usaha petani atau NTUP yang pada Maret 2022 tercatat sebesar 109,25%.
naik 0,67% dibanding NTUP bulan Februari 2022. Tidak hanya itu, produksi beras pun tercatat cukup tinggi selama 3 tahun terakhir, dengan capaian total sebesar 31,31 juta ton pada tahun 2019, 31,36 juta ton pada tahun 2020, dan 31,33 juta ton di tahun 2021. Capaian tersebut pun sukses menahan impor beras. Saatnya bisa berpotensi dengan mesin cuaca yang ekstrim di seluruh dunia terjadi. Di saat itu menurut saya harapan yang presiden sudah bisa jamin persiapan kesehatan yang luar biasa di negara kita. Kita memiliki alat yang cukup. Untuk menjawab tantangan global dan prediksi krisis pangan, maka Indonesia sudah harus menyiapkan strateginya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang mumpuni untuk bertahan. Jika dilihat dari matriks rencana kegiatan 2022 antara Kementerian Pertanian dengan Dirjen Anggaran, sebenarnya sudah ada 5 strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing yang berkelanjutan. Strategi itu diantaranya peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan pengembangan pertanian modern serta gerakan 3 kali ekspor. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Kementerian Pertanian salah satunya akan mengembangkan lahan rawa di Kalimantan Tengah, lalu meluaskan menjadi areal tanam padi, jagung, bawang merah, dan cabai di sejumlah daerah defisit. Dan untuk mencapai hal itu, kegiatan pencegahan alih fungsi lahan dimasukkan dalam strategi ini. Tahun 2022, Kementerian Pertanian mendorong diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal, di antaranya ubi kayu, sagu, pisang, kentang, hingga sorghum. Nah baik, itu video yang telah anak-anak kami tonton. Jadi itu dasar nanti. Nah, anak-anak kami menjawab pertanyaan yang tertuang dalam LKPD. Maka sekarang Bapak akan membentuk kelompok. Dengan jumlah kita hari ini 22 orang, maka Bapak membagi 4 kelompok. Kelompok 1, Asnawati Bulele, Alina Hati Laia, Arwin Jaya Luru, Bramanto Laia, dan Arvin Laia. Kelompok 2, Cahar Jeremy, Eka Restia Luru, Jenny Amajihana, Jovan Gula, Dinda Tresia Amajihana. Kelompok 3, Kristiani Bulele, Mikhail Amajihana, Midar Jeremy, Ovan Lius Bulele, Ferdina Amajihana, Ini Hati Amajihana. Kelompok 4, Saat Bakti Amajihana, Wawan Amajihana, Yomi Josliu, Yantini Amajihana, Rebecca Lalia, Sotriana Amajihana. Nah, Bapak sudah bagi 4 kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang Bapak memberikan waktu ke Anda untuk membentuk kelompok masing-masing. Bisa? Baik, terima kasih. Setelah terbentuk kelompok, maka Bapak akan membagi LKPD. Ya, LKPD yang Bapak bagikan ini tentunya ada beberapa pertanyaan di dalam terkait dengan video yang telah kita tonton bersama tadi. Dan Bapak mengharapkan pada saat proses diskusi ini silakan berdiskusi dengan baik secara kompak.
Baik, silakan buka LKPD-nya. Silakan buka, dipelajari. Baik, sambil berdiskusi, ada nggak yang mau ditanyakan terkait LKPD yang Bapak bagikan? Saya Pak, Silakan, Nak. gimana cara mengerjakan yang ada di tabel ini Pak? Baik. Ini Nak, ada gambar yang Bapak sudah siapkan dalam LKPD. Tentunya dari hasil pengamatan kelompok 1 dari gambar ini diisi dalam tabel yang sudah tersedia di LKPD ini. Ya? Ya Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi dari kelompok lain yang belum paham cara pengisian LKPD? Ya, silakan. Saya Pak, apakah bisa pengerjaan dicari melalui handphone atau Oke, bagus sekali. Untuk mengerjakan LKPD ini dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4, Bapak silakan cari referensinya, baik melalui HP, buku, dan sumber lain yang relevan untuk mengerjakan LKPD yang telah Bapak siapkan. Sekarang silakan cari HP, bisa. Ya, terima kasih anak ya. Baik, dari kelompok lain ada lagi yang mau bertanya terkait LKPD yang Bapak bagikan? Baik, kalau tidak ada, maka Bapak memberikan waktu selama 15 menit. Silakan dikerjakan LKPD secara berkelompok dan berdiskusi dengan baik. Ya, silakan dikerjakan, dibuka LKPD-nya. Ya. Jadi untuk menjawab tadi terkait video yang kita sudah tayangkan, silakan juga dicari melalui HP. Bapak sudah siapkan linknya, kalau mau diputar ulang melalui HP yang setiap kelompok bisa, ya. Ya, untuk kelompok 1 sudah dibuka LKPD-nya ya. Sudah Pak. Baik. Untuk menjawab terkait video kasus tadi yang kita sudah tayangkan, dan kalau dicari melalui HP boleh ya. Di situ sudah ada linknya. Boleh juga ditonton kembali untuk memastikan untuk menjawab LKPD yang sudah Bapak siapkan. Ya, ini juga untuk mengerjakan yang ini, silakan dibuka, mau nonton kembali YouTube-nya silakan ya. Ya, silakan. Dan Bapak mohon ini biar ada kerjasamanya dalam menyelesaikan ini, jangan menunggu satu sama lain ya. Kelompok yang 5 orang ini silakan bekerja sama dengan baik. Ya, ini juga harus belajar ya, belajar ini melihat dari referensi lain ya, dari HP. Ya, silakan Nak ya. Hasilnya dicatat ya di LKPD yang sudah Bapak siapkan ya, dicatat ya. Ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal lain yang kurang dipahami boleh ditanya ya.
Kelompok 1 bagaimana soalnya nak, sudah bisa dipahami ya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Dikerjakan dengan baik ya. Kelompok 2 bagaimana soalnya nak, sudah bisa dipahami? Tidak ada kendala? Aman ya? Kelompok 3 bagaimana nak, sudah bisa dipahami soalnya ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke baik. Dikerjakan dengan baik ya, nah ya, dari lembaran pertama sampai terakhir yang sudah Bapak siapkan itu. Kelompok 4 bagaimana soalnya nak, sudah bisa dipahami ya? Sudah, Pak. Oke. Ya silakan dicari melalui HP boleh ya, melalui buku referensi lain ya, buku ekonomi yang tersedia boleh ya. Ya dikerjakan. Semua harus berperan aktif ya. Diskusi kita sudah berjalan 5 menit ya nak ya. Ya Pak. Diusahakan dikerjakan dengan baik. Harus berperan aktif ya satu kelompok ya. Harus berperan aktif mencari jawaban dari LKPD yang sudah Bapak siapkan. Beberapa item pertanyaan dalam LKPD jangan lupa ya, ya diselesaikan semua, dijawab ya. Harus mempertahankan kelompok masing-masing ya. Ya Pak. Ya dibaca dipahami nak ya, dipahami LKPD-nya ya yang sudah saya bagikan. Ya. Jangan lupa ya, pekerjaannya di LKPD itu ditulis ya, ditulis kembali ya.
sudah tersedia formatnya, silakan diisi ya dengan baik. Kelompok 3 ada kendala? Tidak ada. Oke. Kelompok 1 ada kendala? Tidak ada, Pak. Kelompok 2 ada kendala? Tidak ada. Ya, bagaimana kelompok 4 ada kendala mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada. Terima kasih, dikerjakan ya. Ya, kita sudah berjalan 10 menit ya. Waktunya tinggal sedikit lagi, diusahakan secepatnya dicari jawabannya ya. Waktu kita 5 menit lagi kan ya. Iya, Pak. Masih ada kesempatan untuk saling berdiskusi. Ya, saya melihat kelompok 3 sudah ingin siap ya. Ya, diusahakan kelompok 1, 2, dan 4 ya. Baik, masih ada waktunya ya, dikerjakan ya.
Ya dipercepat ya, waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Iya, buku ekonomi juga yang sudah dibawa boleh nak ya dibuka ya, nggak apa-apa dicari di sini. Kalau materi kita hari ini itu bab 3 yang halaman 49 ya, jangan lupa ya. Jadi karena kita keterbatasan buku paket, maka tadi sudah Bapak mendahului, silakan dicari melalui HP ya. Iya Pak. Jadi bagusnya dibuka melalui Chrome ya kalau mau dicari sesuatu. Jadi jangan dicari yang lain ya terkait materi kita hari ini. Bagaimana kelompok satu? Kelompok satu bagaimana? Siap Pak. Oh, masih belum siap ya? Iya Pak. Tinggal sedikit lagi waktu kita ya. Iya Pak. Bagaimana kelompok 3? Oh, sedikit lagi. Bagaimana kelompok 2? Bentar lagi Pak, mau siap. Oh, sebentar lagi mau siap. Oke. Kelompok 4 bagaimana? Bentar lagi mau siap Pak. Oh, sebentar lagi juga mau siap. Oke. Biasakan ya. 3 menit lagi. 3 menit lagi mengerjakan LKPD masing-masing kelompok sudah bisa dipresentasikan. Ya, diamati apa pekerjaannya ini juga ya. Nah, jadi ini tanggung jawab ini tadi dari video yang kita sudah kan gitu ya, dari video yang kita sudah lakukan. Jadi di sini mengapa ini bisa dicari gitu jawabannya ya. Baik, waktu diskusi kita sudah habis. Bapak menanyakan kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Siap. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Sudah Pak. Bagaimana kelompok 3 sudah siap?
Bagaimana kelompok 4 sudah siap? Sudah, Pak. Baik. Semuanya hebat-hebat ya. Mengerjakan diskusi kelompoknya tepat waktu. Maka sekarang kita beri kesempatan masing-masing kelompok untuk presentasi. Ya, untuk presentasi, maka pada saat presentasi utus 1 orang ketua kelompokmu untuk bisa presentasi ke depan. Seterusnya, pada saat kelompok, misalnya kelompok 1 menampilkan hasil presentasi dari hasil mereka yang mereka kerjakan di LKPD, kelompok lain silakan Anda pahami. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan ditanya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, langsung saja. Sekarang kita panggilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 silakan. Ya, ya di sini di depan Nak, ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dan yang menjadi hasil diskusi kami dari kelompok 1 yaitu Jangan lupa masing-masing kelompok pada saat presentasi dibaca soalnya ya. Iya, Pak. yang kami amati dari gambar 1, 2, dan 3 yaitu gambar 1, siapa pelakunya? Manusia dan mesin jahit atau produsen. Apa yang dikerjakan? Menjahit pakaian. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Membuat produk, baju, dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Gambar kedua, siapa pelakunya? Manusia dan mobil angkutan barang distributor. Apa yang dikerjakan? Kegiatan mendistribusikan atau mengirim barang kepada agen atau konsumen. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Agar barang bisa sampai kepada konsumen atau pembeli. Gambar ketiga, manusia atau konsumen. Apa yang dikerjakan? Sedang makan. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Yaitu untuk menghabiskan makanan tersebut atau nilai guna barang. Yang kami analisis dari data pada video tadi yang bersumber dari YouTube, yaitu karena sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Kegiatan bercocok tanam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan serta mengelola lingkungan hidupnya dapat bekerja sama secara harmonis untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat, seperti mengurangi kemiskinan dan melestarikan lingkungan. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi maupun sebagai penopang pembangunan, maka itu harus dikelola secara terintegrasi. Maka pertanian akan mampu menyumbang dan berdampak besar terhadap perekonomian nasional, terutama penyediaan pangan. Demikian pembacaan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 4 memberikan pertanyaan. Mengapa sektor pertanian menjadi masalah perekonomian Indonesia? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan teman kami dari kelompok 4. Dan yang menjadi jawabannya adalah tadi itu karena sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Kegiatan bercocok tanam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan serta mengelola lingkungan hidupnya dapat bekerja sama secara harmonis untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat, seperti mengurangi kemiskinan dan melestarikan lingkungan. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi maupun sebagai penopang pembangunan, maka itu harus dikelola secara terintegrasi. Maka pertanian akan mampu menyumbang dan berdampak besar terhadap perekonomian nasional, terutama penyediaan pangan. Apakah teman kami berterima? Baik. Demikianlah atas perhatiannya saya sampaikan kita semuanya. Yahoo!
Baik, terima kasih ya. Penampilan kelompok 1 sangat luar biasa. Tentunya jangan kalah saing juga kelompok lain, ya, untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam KPD. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kita silakan presentasi kelompok 2. Maju di depan perwakilan dari kelompoknya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil pengamatan kami dari gambar 1 dan gambar 1 dan gambar 2 dan gambar 3, simpulannya adalah gambar 1, siapa pelakunya? Manusia dan mesin jahit atau produsen. Apa yang dikerjakan? Menjahit pakaian. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Membuat produk baju dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Gambar 2, siapa pelakunya? Manusia dan mobil angkutan barang atau distributor. Apa yang dikerjakan? Kegiatan mendistribusikan atau mengirim barang kepada agen atau konsumen. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Agar barang bisa sampai kepada konsumen atau pembeli. Gambar 3, siapa pelakunya? Manusia atau konsumen. Apa yang dikerjakan? Sedang makan. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Untuk menghabiskan makanan tersebut atau nilai guna barang. Menurut analisis kami mengenai video tersebut, yaitu karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang mumpuni dengan kekuatan di sektor pertanian, kegiatan ekonomi sektor produksi penghasil pangan atau beras, untuk kesiapan pangan Indonesia pada iklim ekstrim di seluruh dunia atau tantangan global atau krisis pangan. Kegiatan ekonomi bagian distribusi. Manusia atau konsumen. 1. Peningkatan kapasitas produksi. 2. Diversifikasi pangan lokal. 3. Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. 4. Pengembangan pertanian modern. 5. Gerakan 3 kali ekspor atau GRATIEX. Demikian sajalah hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mengapa dampak iklim konflik Rusia dan Ukraina tidak mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia? Baik, kami akan menjawabnya. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang mumpuni dengan kekuatan di sektor pertanian. Apakah teman kami berkenan dengan jawabannya? Terima kasih. Demikian saja hasil presentasi kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Penampilan dari kelompok 2 sudah menjawab ya, sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Maka tentunya kelompok lain juga ketika ada yang tampil silahkan bertanya ya. Sekarang dipersilakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan saya mewakili teman-teman kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami. Baik, langsung saja. Hasil pengamatan kami dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 yaitu gambar 1. Siapa pelakunya? Manusia dan mesin jahit atau produsen.
Apa yang dikerjakan? Menjahit pakaian. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Membuat produk baju dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Gambar 2. Siapa pelakunya? Manusia dan mobil angkutan barang atau distributor. Apa yang dikerjakan? Kegiatan mendistribusikan atau mengirim barang kepada agen atau konsumen. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Agar barang bisa sampai kepada konsumen atau pembeli. Gambar 3. Siapa pelakunya? Manusia atau konsumen. Apa yang dikerjakan? Sedang makan. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Untuk menghabiskan makanan tersebut atau nilai guna barang. Dan selanjutnya hasil analisis kami dari video yang telah ditayangkan tadi, yaitu meningkatkan lahan rawa di Kalimantan Tengah lalu meluaskan menjadi area tanaman padi, jagung, bawang merah, dan cabai, ubi kayu, sagu, pisang, kentang, hingga sokong. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut. A. Penghasilan. B. Tingkat pendidikan. C. Harga barang dan jasa. D. Jumlah keluarga. E. Jenis kelamin. F. Selera dan guna. G. Adat istiadat dan kebiasaan. Baik, demikian saja pembacaan hasil presentasi kami, dan jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, teman kami dari kelompok 1 dipersilakan. Maaf, jawaban nomor 1 kurang lengkap. Untuk menghadapi tantangan global dibutuhkan strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan. Strategi apakah itu? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami kelompok 1. Jawabannya yaitu 1. Peningkatan kapasitas produksi. 2. Diversifikasi pangan lokal. 3. Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. 4. Pengembangan pertanian modern. 5. Gerakan 3 kali ekspor atau GRATIEX. Kepada teman kami kelompok 1, apakah berkenan? Berkenan. Baik, terima kasih. Demikian saja pembacaan hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih penampilan kelompok 3. Jadi sekarang kita beri kesempatan untuk presentasi kelompok 4. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya mewakili kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada gambar 1, 2, dan 3. Hasil pengamatan kami pada gambar 1, 2, dan 3 adalah: gambar 1, siapa pelakunya? Manusia dan mesin, jahit atau produsen. Apa yang dikerjakan? Menjahit pakaian. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Membuat produk baju dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Gambar 2, siapa pelakunya? Manusia dan mobil angkutan barang atau distributor. Apa yang dikerjakan? Kegiatan mendistribusikan atau mengirim barang kepada agen atau konsumen. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Agar barang bisa sampai kepada konsumen atau pembeli. Gambar 3, siapa pelakunya? Manusia dan konsumen. Apa yang dikerjakan? Sedang makan. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Untuk menghabiskan makanan tersebut atau nilai guna barang. Dan hasil analisis kami terhadap video yang telah ditayangkan: 1. Karena sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Kegiatan bercocok tanam dan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan serta mengelola lingkungan hidupnya
dapat bekerja sama secara harmonis untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat, seperti mengurangi kemiskinan dan melestarikan lingkungan. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi maupun sebagai penopang pembangunan. Maka itu harus dikelola secara terintegrasi, maka pertanian akan mampu menyumbang dan berdampak besar terhadap perekonomian nasional, terutama penyediaan pangan. 2. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang mumpuni dengan kekuatan di sektor pertanian. 3. Kegiatan ekonomi sektor produksi penghasil pangan atau beras. 4. Untuk kesiapan pangan Indonesia pada iklim ekstrim di seluruh dunia atau tantangan global atau krisis pangan. 5. Kegiatan ekonomi bagian distribusi. 6. Manusia atau konsumen. 7. 1. Peningkatan kapasitas produksi. 2. Diversifikasi pangan lokal. 3. Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. 4. Pengembangan pertanian modern. 5. Gerakan 3 kali ekspor atau berarti 8. Meningkatkan lahan rawa di Kalimantan Tengah, lalu meluaskan menjadi area tanaman padi, jagung, bawang merah, dan cabai, ubi kayu, sagu, pisang, kentang, hingga sorghum. 10. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut: A. Penghasilan, B. Tingkat pendidikan, C. Harga barang dan jasa, D. Jumlah keluarga, E. Jenis kelamin, F. Selera dan gaya, G. Adat istiadat dan kebiasaan. Izin ya, kami dari kelompok 1. Maaf, jawaban dari pertama itu kurang bagus. Biar teman kami Alfi akan meluruskan. Baik, yaitu mengenai karena sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Kegiatan bercocok tanam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan serta mengelola lingkungan hidupnya dapat bekerjasama secara harmonis untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat, seperti mengurangi kemiskinan dan melestarikan lingkungan. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi maupun sebagai penopang pembangunan. Maka itu harus dikelola secara terintegrasi, maka pertanian akan mampu menyumbang dan berdampak besar terhadap perekonomian nasional, terutama penyediaan pangan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi disilakan. Ya, ada pertanyaan di kelompok 1, silakan. Tidak ada, Pak. Oke, kelompok 3. Sudah, silakan mereka. Ya, ada dari kelompok 3 ya. Ya, silakan ditanya, Nak. Sudah dijawab langsung. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Tuliskan faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut: A. Penghasilan, B. Tingkat pendidikan, C. Harga barang dan jasa, D. Jumlah keluarga, E. Jenis kelamin, F. Selera dan gaya, G. Adat istiadat dan kebiasaan. Demikian jika jawabannya berkenan. Berkenan, terima kasih. Baik, demikian saja hasil pengetahuan kami. Terima kasih. Nah baik, terima kasih penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4 sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wow. Semuanya sudah berperan aktif, sudah bertanya, luar biasa. Dan harapan Bapak tetap dikembangkan ini. Setelah presentasi dari masing-masing kelompok, maka kelompok ini sudah siap. Dan sekarang kalau ada yang mau menyimpulkan
mewakili teman-temanmu untuk memberi kesimpulan dari materi kita hari ini, disilakan. Oke, Arvin. Menurut saya Pak, kesimpulan dari hasil pengamatan kami dari video tersebut yaitu sektor pertanian di Indonesia jadi bantalan ekonomi nasional karena satu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang mumpuni dengan kekuatan di sektor pertanian. Kegiatan sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi bagian produksi, penghasil pangan atau beras dan beberapa hal lainnya seperti jagung, bawang merah, cabai, ubi kayu, sagu, pisang dan kentang. Dua, hasil pangan tersebut petani dapat menjual beberapa hasil tanamannya di pasar baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan tersebut mencerminkan kegiatan distribusi. Tiga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat membeli beras jagung, bawang merah, cabai, ubi kayu, sagu, pisang, kentang dan lain-lain. Maka kegiatan tersebut mencerminkan kegiatan konsumsi atau pada umumnya disebut kegiatan ekonomi. Demikian Pak hasil kesimpulan menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Arvin telah memberikan kesimpulan. Tentunya apa yang telah kita lihat tadi di video yang telah Bapak putar itu seluruhnya menyangkut daripada kegiatan ekonomi. Jadi langsung saja, kebetulan ini sudah pada lampu ya, sudah pada lampu. Jadi kegiatan ekonomi itu perlu anak-anak kami ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tentunya kebutuhan hidup yaitu ada makanan ya. Makanan itu termasuk kebutuhan pribadi. Ya, kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan individu atau kelompok. Tentunya yang menggunakan kebutuhan ini tidak terlepas adalah manusia. Nah, jadi kegiatan ekonomi ini anak-anak ini terbagi tiga ya. Sesuai dengan hasil video yang telah kita tonton tadi, bahwa kegiatan ekonomi dalam hal ini terbagi tiga ya. Yang pertama ada produksi. Itu yang pertama ya. Ada produksi. Kedua kegiatannya adalah distribusi. Dan ketiga adalah konsumsi. Ketiga bagian ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Bapak tanya, apakah manusia bisa makan tanpa beras? Apakah manusia bisa membeli tanpa berjuang? Tidak. Tentu tidak bisa dipisahkan. Langsung saja, apa itu produksi? Nah, tadi pada LKPD, anak-anak kami sudah mengamati gambar bahwa di sana ada gambar orang menjahit, benar? Benar. Tentu pelakunya adalah manusia. Itu ya. Dan di sana mereka menggunakan mesin jahit. Tentu yang mereka buat di sana adalah menghasilkan barang atau produk, yaitu baju. Nah, lalu apa itu produksi? Produksi itu adalah suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa melalui proses tertentu. Tentunya ketika diolah, maka barang itu memiliki nilai guna. Tadi dari bakal baju jadi baju ketika sudah dijahit. Itu ya, itu adalah produksi. Maka siapa yang pelakunya adalah produsen. Jadi produsen di dalam hal ini adalah orang yang atau pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam bidang ekonomi. Berarti itulah yang akan menghasilkan produk itu adalah produsen. Penghasil daripada produk itu disebut produsen. Seterusnya bagian yang kedua adalah masih kegiatan produksi.
dan ada produksi jasa. Dibagi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa, gitu ya. Nah, produksi barang ini kegiatannya menambah manfaat suatu benda dengan mengubah bentuk dan sifatnya. Misalnya, kita beli beras ya, kita masak, tentu berubah wujud ya, dari beras menjadi nasi. Lalu bagian yang kedua adalah produksi jasa. Kegiatan menambah manfaat suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Gitu ya, berarti jasa itu tidak boleh dirubah bentuk, sementara produksi barang itu bisa dirubah bentuk. Berarti kegiatan produksi tadi ada dua ya, Naya. Yang pertama adalah produksi barang. Yang kedua adalah produksi jasa. Nah, lalu apa faktor-faktor produksi dalam hal ini? Maka faktor produksi di dalam hal ini ada dua. Yang pertama, faktor produksi tetap, dan yang kedua adalah faktor produksi variabel. Tentu dalam dua bagian faktor produksi ini memiliki arti yang berbeda. Faktor produksi tetap itu artinya faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlahnya, tetap masa produksinya. Contoh, mesin pabrik tadi, gitu ya, yang ada di LPD, seterusnya gedung. Lalu faktor produksi variabel itu faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung besarnya jumlah yang diproduksi. Misalnya bahan baku tadi di gambar itu yang kita amati di LKPD itu kan orang menjahit ya. Berarti kalau dia belum menjadi pakaian itu masih disebut bakal ya. Maka itu disebut bahan baku, dan setelah dikerjakan menjadi bahan jadi atau pakaian yang siap dipakai. Kemudian adalah tenaga kerja. Itu bagian yang pertama, itu adalah produksi. Lalu apa bagian yang kedua tadi? Distribusi. Nah, itu ya. Kegiatan ekonomi yang pertama tadi adalah produksi, maka bagian yang kedua adalah distribusi. Distribusi itu kegiatan erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, sehingga tidak jauh kata distribusi ini berkesinambungan dengan penjualan, pemasaran, dan pengiriman barang, atau bisa disebut upaya-upaya pelaku bisnis dalam melakukan penjualan sehingga barang produksi mampu dibeli oleh konsumen. Kita membeli barang ini melalui distribusi. Gitu ya. Berarti distribusi ini kegiatan menjual, menyalurkan barang kepada konsumen. Tentu kegiatan distribusi ini adalah kegiatan bisnis, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Itu ya tujuannya. Nah, fungsi distribusi ini terbagi dua. Ada fungsi pokok distribusi, ada fungsi tambahan. Lalu apa itu fungsi pokok distribusi? Yang pertama adalah pengangkutan. Tentu barang itu diangkut oleh mobil. Penjualan, pembelian, penyimpanan, dan pembangunan standar kualitas barang. Tentu barang yang dijual itu harus berkualitas. Yang kedua adalah fungsi tambahan. Fungsi tambahan ini adalah menyeleksi atau mengemas. Tentu barang yang sudah diproduksi wajarlah itu harus dikemas. Dan terakhir, distribusi ini juga kegiatannya bisa promosi ya, atau kata lain adalah iklan. Nah, saluran distribusi ini juga terbagi dua. Ada saluran distribusi langsung dan ada saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi langsung itu berarti produsen langsung menjual barang kepada konsumen tanpa perantara. Ingat, berarti yang pertama saluran distribusi langsung. Berarti barang itu langsung dijual oleh produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara
atau agen. Yang kedua adalah saluran distribusi tidak langsung. Berarti saluran distribusi tidak langsung di dalam hal ini, produsen itu memakai tenaga perantara, yaitu agen. Misalnya LPG, gitu ya. LPG langsung pihak produsennya kan tidak langsung konsumen kan. Tentu melalui agen LPG dulu kan. Melalui agen LPG baru konsumen membeli kepada agen. Rantaian itu dari produsen ke agen tentunya tidak terlepas untuk mencari keuntungan. Yang terakhir adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi. Siapa pelaku konsumsinya? Kita. Manusia. Konsumsi itu berarti konsumen ya. Alias konsumen dalam hal ini pengguna barang, berarti hasil produksi barang tadi yang menggunakan adalah konsumen atau manusia. Tadi kan sudah dilihat ya di LKPD sudah ada gambar orang makan ya. Itu. Jadi itu bagian kegiatan konsumsi. Maka orang yang sedang makan itu disebut konsumen. Lalu apa itu konsumen? Suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Jadi orang makan itu biar hidupnya bertahan, ya kan? Itu ya. Tentunya gambar orang makan tadi itu disebut kegiatan konsumsi atau konsumen. Jadi itu kira-kira nak ya, itu kira-kira rangkaian ataupun terkait materi kita tadi pada bab 3 tentang kegiatan ekonomi. Jangan lupa bahwa kegiatan ekonomi itu terbagi 3. Siapa yang bisa menjawab? Terbagi 3. Ya, silakan Nak. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, tepuk tangan buat Cah dulu. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Oke, berarti sudah paham ya? Sudah. Jadi itu ya, ada 3 tadi kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Kedua adalah distribusi. Benar. Berarti anak kami Arvin sudah bisa menangkap. Berarti bukan konsumsi ya, distribusi. Baru yang ketiga adalah konsumsi. Oke, benar sekali. Ya. Maka Bapak bertanya, apakah kegiatan ekonomi yang 3 ini bisa dipisahkan? Tidak bisa. Memiliki ketergantungan baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itu saja ya, itu saja dulu materi kita hari ini. Tentunya jangan lupa selalu diingat. Dan sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Maka sebelum kita berpisah, saya ingatkan anak-anak kami, silakan Anda belajar kembali di rumah, ya, belajar kembali di rumah. Nanti ada Bapak kasih tugas lanjutan. Dan seterusnya jangan lupa materi kita minggu depan itu pertemuan yang kedua. Ini kan pertemuan pertama kan? Pertemuan kedua itu adalah peran pelaku ekonomi. Kegiatan yang pertama ini adalah kegiatan ekonomi. Pertemuan yang kedua adalah peran pelaku ekonomi. Jadi anak-anak kami silakan cari referensi, belajar di rumah, baik dari YouTube, baik dari internet lain, atau sumber buku misalnya dari perpustakaan lah. Ya, jadi atau melalui iklan, Jadi itu saja. Dan sebelum kita mengakhirinya dulu, maka saya minta anak kami ini hati untuk berdoa. Dan sebelumnya Bapak tanya dulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya, saya minta sama Arvin, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Oke, menyenangkan. Kelompok 3 bagaimana, Nak? Menyenangkan. Baik, kelompok 2? Menyenangkan. Kelompok 1 gimana? Menyenangkan. Baik, terima kasih. Ya, untuk mengakhiri
pembelajaran kita hari ini, maka kembali kita berserah diri kepada Tuhan. Maka kami minta anak kami ini hati untuk membawa kita di dalam doa. Baik, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami bisa menyelesaikan materi kami. Bapa yang baik, kami tahu itu semua bukan karena kuatnya hebatnya kami anak-Mu, melainkan belas kasih-Mu kepada kami semua anak-Mu. Bapa yang baik, kami tahu kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan pergumulan dosa di setiap langkah kami. Kami mohon ampun di hadapan-Nya Tuhan, kiranya Tuhan menghapuskan itu di dalam kehidupan kami, agar tidak menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah-Mu kepada kami semua anak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami di perjalanan hingga sampai ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih ini hati telah membawa kita pada doa penutup dan kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa ketika balik di rumah hati-hati di jalan ya nak ya. Sampai ketemu minggu depan. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Selamat siang.